Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, di mana pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir selanjutnya, sehingga muncul pemikiran yang baru dan hal itu berlangsung secara terus-menerus. Agar diskusi berkepanjangan itu terus berlangsung, maka perlu aspek yang harus dipahami dari aliran pendidikan. Oleh sebab itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aliran pendidikan. Aliran pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata natives yang artinya terlahir. Menurut aliran ini, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang telah dibawanya sejak lahir, dan faktor itulah yang akan menentukan hasil perkembangannya. Menurut penganut teori ini, jika seorang anak mempunyai pembawaan yang baik, maka ia akan menjadi baik, dan jika seorang anak mempunyai pembawaan yang buruk, maka ia akan menjadi buruk. Baik buruknya perkembangan seorang anak tidak ditentukan oleh dunia luar. Jadi, menurut teori ini atau menurut aliran ini, pendidikan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap perkembangan baik buruknya seorang anak. Pendidikan di sini hanya berperan dalam mengembangkan bakat seorang anak saja. Yang kedua, aliran naturalisme. Istilah naturalisme berasal dari kata nature yang artinya alam, atau yang dibawa sejak lahir. Berbeda dengan aliran nativisme, aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang lahir ke dunia mempunyai pembawaan yang baik dan tidak ada yang mempunyai pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangan ke depannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterima atau pendidikan yang mempengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka baiklah ia, sedangkan jika pengaruh itu buruk, maka buruklah dia. Baik, aliran klasik yang ketiga yaitu aliran empirisme. Doktrin utama aliran empirisme yang sangat terkenal adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti pentingnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja atau ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Selanjutnya kita masuk dalam aliran klasik yang keempat, yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tergantung pada dua faktor, yaitu faktor yang pertama ada faktor bakat atau pembawaan, dan faktor yang kedua ada faktor lingkungan, pengalaman, atau pendidikan. Menurut aliran ini, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembangan itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya, kemampuan anak berbahasa dan berkata-kata adalah juga hasil konvergensi. Selanjutnya kita masuk dalam aliran modern. Di sini aliran modern yang pertama yaitu progresivisme. Aliran progresivisme mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak didik yang berkualitas dan terus maju atau progres, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan bahan pelajaran. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Aliran progresivisme sangat berpengaruh terhadap pemulihan harkat dan martabat anak dalam pendidikan karena anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri, mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Aliran pendidikan yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme menekankan bahwa pendidikan didasarkan pada nilai kebudayaan yang telah ada sejak dahulu, dengan tujuan agar pengetahuan berharga yang telah ada sejak dahulu bisa diketahui oleh semua orang.
Yang ketiga adalah rekonstruksi nihilisme. Pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman dalam hidup di mana sekolah menjadi tempat utama terjadinya pendidikan. Yang keempat yaitu perennialisme. Perennialisme menekankan bahwa nilai-nilai universal yang dimana aliran ini menjadikan guru sebagai subjek yang punya peranan dominan dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu idealisme. Aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Aliran ini menganggap bahwa seseorang yang punya ide ialah orang yang mampu mengetahui jalan pendidikan yang pasti.